Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Quran semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi seputar cara membaca basmalah di antara dua surat. Sebelum kita masuk ke materi, perlu kita mengetahui asal-usul lafadz basmalah itu sendiri. Jadi lafadz basmalah itu merupakan masdar dari lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Ini lafadz basmalah ya. Basmalah itu merupakan masdarnya lafadz Bismillahirrahmanirrahim. Di sini akan ada beberapa pendapat terkait lafadz basmalah. Pendapat pertama, semua ulama sepakat ya, jadi semua ulama sepakat bahwa lafadz basmalah itu merupakan bagian ayat dari surat An-Naml. Yang mana di dalam surat An-Naml itu ada satu ayat yang berbunyi innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pendapat pertama, ulama itu sepakat bahwa lafadz basmalah merupakan bagian ayat dari surat An-Naml. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa basmalah itu merupakan bagian ayat dari suratul Fatihah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, menurut sebagian ulama, ya, ba'dul ulama mengatakan bahwa lafadz basmalah bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Akan tetapi basmalah ini merupakan pemisah di antara dua surat. Merupakan pemisah di antara dua surat. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang terakhir itu pendapat yang mengatakan bahwa basmalah merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Ini adalah pendapat ulama ya, pendapat ulama. Semua ulama sepakat, ittifaqan. Dan pendapat yang mengatakan bahwa basmalah merupakan ayat yang terpisah untuk membedakan satu surat dengan surat lainnya. Ini pendapat yang terakhir. Pendapat yang terakhir ini pendapat yang mengatakan bahwa basmalah merupakan bagian ayat dari surat Al-Fatihah, dan juga basmalah itu merupakan ayat yang terpisah, yang mana memisah di antara satu surat dengan surat yang lain, atau merupakan pembeda di antara satu surat dengan surat yang lain. Ini merupakan pendapat madhab Imam Syafi'i. Pendapat ini juga menurut qaul ashah. Ya, pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang kita pakai biasanya, yakni bahwa basmalah itu merupakan ayat dari surat Al-Fatihah, dan selain itu juga basmalah itu merupakan ayat yang terpisah
yang mana untuk membedakan satu surat dengan satu surat yang lain. Nah, itu demikian penjelasan tentang lafadz basmalah itu sendiri. Selanjutnya kita masuk pada hukum membaca basmalah. Ya. Di sini menurut Imam Syatibi dalam Manzumah Asy-Syatibiyah mengatakan dalam baitnya wala budda minha fi badidaika suratin siwaha. Ya, Imam Syatibi menjelaskan bahwasanya ulama qurra itu sepakat bahwa hukum membaca basmalah ketika di awal surat yakni wajib. Ya. Membaca basmalah ketika di awal surat itu wajib. Wajibatun. Di satu referensi yang saya gunakan yaitu dalam kitab Taisirur Rahman fi Tajwidil Quran, itu juga dalam bab basmalah itu mengatakan bahwa ketika kita membaca basmalah di awal-awal surat itu hukumnya wajib. Hal ini tentunya mengecualikan ketika kita membaca surat At-Taubah. Ya, maksudnya ketika memulai surat At-Taubah tidak menggunakan basmalah. Ya, karena apa? Karena arti basmalah itu sendiri memohon kasih sayang atau rahmat. Sedangkan surat At-Taubah diturunkan pada waktu peperangan, yakni penuh juga pembunuhan. Sehingga ketika rahmat Allah diturunkan pada surat itu tidak cocok. Seperti juga yang dikatakan Imam Syatibi dalam Manzumah Asy-Syatibiyah, litanziriha bisayfi lasta mubasmilah wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan. Jadi penurunan surat At-Taubah itu bisayfi, ya, karena pada saat itu bertepatan dengan waktu peperangan, ya, penuh juga pembunuhan, yang mana lasta mubasmilah tidak menggunakan basmalah. Selanjutnya, bagaimana hukum membaca basmalah ketika di tengah surat? Hukum membaca basmalah ketika di tengah surat hukumnya sunnah, selain pada surat At-Taubah. Di sini ulama qurra berbeda pendapat. Ya, dalam surat At-Taubah, ya, ulama itu berbeda pendapat jika membaca basmalah di tengah surat. Ada ulama yang memperbolehkan membaca dengan basmalah, ada juga yang tidak memperbolehkan. Selanjutnya kita masuk pada keadaan di mana kita diwajibkan membaca basmalah di antara dua surat. Yang pertama, keadaan di mana ketika kita membaca Al-Quran sesuai urutan surat, maka kita wajib menggunakan basmalah. Karena apa? Karena seperti pendapat yang tadi yang saya paparkan di awal, bahwa kita menggunakan bahwa basmalah itu merupakan ayat yang terpisah, yang mana untuk membedakan satu surat dengan surat yang lain. Ya. Maka ketika kita membaca Al-Quran tidak sesuai urutan surat, maka kita wajib memisah di antara keduanya dengan bacaan basmalah. Yang kedua, jika kita membaca akhir surat An-Nas dengan surat Al-Fatihah, itu keadaan yang kedua. Yang terakhir, ketika kita mengulang-ulang surat tersebut, jadi kita juga wajib membaca dengan basmalah. Selanjutnya kita masuk pada cara membaca basmalah di antara dua surat. Di sini ada 3 cara tentang membaca basmalah di antara dua surat. Cara yang pertama yaitu waqaf 'alal jami'. Jadi kita mewakafkan akhir-akhir dari ayat terakhir yang kita baca dan mewakafkan basmalah, dan juga mewakafkan awalan surat kedua yang akan kita baca. Yang kedua, wakaf di akhir surat, ya. Setelah itu menyambung basmalah dengan surat selanjutnya. Dan yang ketiga, menyambung akhir surat dengan basmalah
dan awal surat selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk pada praktek ya. Kita pindah ke halaman selanjutnya, praktek cara membaca basmalah di antara dua surat. Di sini saya memaparkan atau mengambil surat Al-Ma'un, setelah itu dilanjut dengan surat Al-Kautsar ya. Jadi ada 3 cara ya. Cara yang pertama yaitu waqaf 'alal jami'. Jadi kita membaca akhiran surat Al-Ma'un dengan waqaf ya. Setelah itu basmalah, berhenti di akhir ayat. Setelah itu lanjut pada awal surat yang kedua yang akan kita baca. Caranya seperti ini. Wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ini cara yang pertama. Waqaf di akhir ayat semuanya. Cara yang kedua yaitu waqaf ayat terakhir yang mau kita baca ya. Setelah itu antara basmalah dengan surat yang kedua yang akan kita baca kita sambungkan. Contohnya seperti ini. Wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu cara yang kedua. Perlu diperhatikan ketika kita membaca dengan menyambungkan ayat 1 dengan ayat selanjutnya, maka kita perlu membaca akhir harokat huruf yang kita baca. Seperti di sini, maka kita harus membaca akhiran huruf surat awal yang kita baca, ya, ayat awal yang kita baca. Kita tidak boleh mensukunkan. Ya. Contoh yang tidak boleh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Nah, itu tidak boleh, ya. Karena di sini tidak ada hukum sakta, ya. Maka kita wajib membacanya dengan memberikan harokat akhir huruf ayat, akhir ayat yang kita baca. Ya, akhir harokatnya maksudnya. Itu cara membaca jika kita ingin menyambung ayat 1 dengan ayat selanjutnya. Cara yang ketiga yaitu menyambung semuanya, yakni di sini menyambung akhiran surat awal yang kita baca dengan basmalah, setelah itu juga menyambung basmalah dengan awalan surat yang kedua. Contohnya seperti ini. Wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Itu cara yang ketiga. Demikian beberapa cara yang bisa dilakukan ketika kita ingin membaca basmalah di antara dua surat. Setelah itu kita kembali ke halaman sebelumnya, kita masuk pada pembahasan cara yang dilarang ketika membaca basmalah itu seperti apa. Di sini caranya yang dilarang itu seperti menyambung akhir surat dengan basmalah, kemudian mewakafkan. Setelah itu kita langsung melanjutkan membaca awalan ayat. Di sini tidak boleh, karena apa? Karena nanti akan ada anggapan bahwa basmalah itu termasuk bagian atau akhir dari surat yang dibaca. Contohnya seperti ini. Ya, contoh yang dilarang itu seperti ini. Menyambung akhir surat awal yang kita baca dengan basmalah, setelah itu waqaf, langsung lanjut pada surat yang kedua, awalan surat yang kedua. Contohnya seperti ini. Wa yamna'unal ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Cara ini tidak boleh karena nanti akan ada anggapan bahwa bismillah itu termasuk bagian dari surat Al-Ma'un.
Selanjutnya kita masuk pada cara membaca surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Ya. Caranya bagaimana? Apakah boleh memakai basmalah? Ulama Qur'an sepakat bahwa hukum membaca basmalah ketika di awal surat yaitu wajib. Hal ini mengecualikan pada awal surat At-Taubah, yakni akan ada 3 cara membaca surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Cara yang pertama yaitu dengan waqaf, ya. Yang kedua, sakta. Sakta di sini berarti berhenti sejenak, akan tetapi tidak bernafas, dan menahan nafas, Mas. Cara yang ketiga dengan wasol, ya. Sekarang kita masuk pada prakteknya. Cara pertama yaitu waqaf. Jadi kita waqaf di akhir surat Al-Anfal. Setelah itu melanjutkan awalan surat At-Taubah tanpa memakai basmalah. Contohnya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Ini cara yang pertama. Sekarang kita masuk pada cara yang kedua yaitu dengan sakta, yakni berhenti sejenak, ya. Kita berhenti di akhiran surat Al-Anfal, berhenti, akan tetapi berhentinya tidak dengan mengambil nafas. Ya. Contohnya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, ini cara yang kedua. Cara yang terakhir dengan mewasalkan, menyambung akhiran surat Al-Anfal dengan awalan surat At-Taubah. Prakteknya seperti ini. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, itu jika kita tidak kuat nafasnya maka boleh berhenti di situ dan diulang. Akan tetapi jika kita kuat sampai akhir maka kita lanjutkan dari awal hingga akhir. Seperti ini berarti. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Baiklah, beberapa tadi cara ya, beberapa cara agar kita bisa mengetahui membaca akhiran surat Al-Anfal dengan awalan surat At-Taubah. Ketika kita sudah mengetahui maka kita boleh mempraktekkan sesuai keadaan yang kita mampu. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan di sini ada beberapa poin, yakni hukum membaca basmalah ketika di awal surat yaitu wajib. Ya, hal ini mengecualikan pada surat At-Taubah karena arti basmalah itu sendiri yakni memohon kasih sayang atau rahmat, sedangkan surat At-Taubah diturunkannya pada waktu peperangan atau pembunuhan, sehingga jika rahmat Allah itu diturunkan pada surat At-Taubah itu tidak cocok. Sedangkan ketika memulai di tengah surat At-Taubah, ulama berbeda pendapat, ada yang memperbolehkan dan ada yang juga tidak memperbolehkan. Alhamdulillah, baiklah, pembahasan kali ini kita selesai. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari
dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.